selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance dan beberapa yang request. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, ke-11 BNI, ke-12 BIRD, dan terakhir Tugu. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 615 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu seimbang aja antara net buy dan net sell. Kalau dibongkar semuanya BJTM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM kondisi seperti ini masih belum kemana-mana ya, belum mampu juga dia naik. Susah benar ya, memang lagi market nggak mendukung. ESG juga beberapa saham aja pendorongnya. Jadi gimana nih untuk BJTM ya? Kalau dilihat kondisi seperti ini, time frame weekly-nya dulu dilihat bagus. Cuman lihat volumenya minggu kemarin tuh malah lebih tipis, tapi kalau dilihat dari frekuensi analisarnya cukup meningkat. Dan net foreign buy sell-nya mulai net buy setelah beberapa hari jualan. Tapi ya kita lihat aja minggu ini ya. Untuk BJTM ya sabar-sabar aja lah bagi Bapak Ibu yang punya. Tapi momentumnya kalau dia sudah tembus 620 625 tutup di atas itu, baru ada peluang ke 650, bahkan ke EMA 200-nya 670. Di bawah itu ya masih konsol-konsol biasa. Itu aja. Tunggu lihat ada momentum. Dia bisa tutup di atas 625, 620. Lihat nanti broker semarinnya seperti apa. Ya, seperti itu. BJTM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1120, terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BJBR juga belum kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli dan sabar menunggu, mungkin punya tabungan di BJBR, punya banknya, ya nih resistennya 1150, supportnya 1100. Beli aja, kumpul-kumpul aja dulu. Ini momentumnya seperti apa? Ya itu, tunggu dia berhasil breakout 10150, baru ada peluang dia menguji EMA 200-nya. Mungkin aja nanti di bulan 12 kan, siapa tahu benar-benar ada window dressing IHSG ke 7100 dengan tarikan dari beberapa saham big cap. Jadi seperti itu. Untuk BJBR lagi konsolidasi. Kalau dilihat frekuensi analisarnya cukup bagus, memang ada big distribusi hari Jumat kemarin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biasanya aman kok. Yang penting nggak turun di bawah 1100 lah. Kalau minggu ini udah tutup di bawah 1100 ya indikasi jelek lah, indikasi lemah, bisa turun dulu ke bawah untuk budget BR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup menguat 3,88% ke harga 1605. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dibongkar semuanya BRIS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BRIS memang ada big akumulasi, volume juga meningkat, berhasil breakout, berarti sekarang bisa dijadikan support itu sekitaran 580 sampai 560. Nah ini jadi supportnya ya, mestinya jangan turun dari itu lagi untuk BRIS. Kalaupun retest sedikit nggak masalah, yang penting siap-siap ke atas. Tapi ini kan sudah 4 hari dia naik dengan volume, dia naik sudah 10% lebih. Jadi perlu hati-hati ya, jangan kejar atas lah. Kalau Bapak Ibu yang ketinggalan, tunggu dia ada koreksi. Nih 9% dia naik dari bawah, ya tunggu ada koreksi ya. Koreksi enter di dekat-dekat support nih. Ini turunin aja kalau mau. Nah turunin lagi dikit biar lebih nawar, bawah lagi bisa 1550 biar lebih aman. Ya stop lossnya bisa di bawah 1550 seperti itu. Ya, untuk BRIS tunggu bawah aja. Kalau menurut saya tunggu ada koreksi baru entry. Karena ada 4 hari naik seperti lilin. Resikonya besar ya. Tapi belum pasti juga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya bagus, meningkat. Volume bagus, dan kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya itu asing terus net buy bahkan dari semenjak Februari, berarti 10 bulan yang lalu asing itu terus net buy. Nah semoga aja ini momentumnya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu memang 1450 itu area neckline. Dan apakah ini dia mantul dan siap-siap mengeris swing atas? Apakah ini dia dalam pembentukan wave 3 kalau di time frame weekly-nya? Ini wave 1, swing low, wave 2, dan web 3. Web 3 itu minimal bisa ke 1800. Lumayan kan, 10% lagi bisa dapat. Tapi disclaimer ya, kalau kondisi seperti ini sepertinya sih menarik untuk BRIS ya. Apalagi asing mulai akumulasi ya. Nih, asing bukannya mulai akumulasi dari semenjak Februari. Dah asing beli terus. Ya, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ini dia kebetulan mantul di 0,5. Menarik. Dah siap ke atas. Ya, kecil kemungkinan kalau jebol lagi 1550. Tapi kalau false break ya saya cut dulu kalau memang minat BRIS ya.
cut, nanti saya bebek mungkin di bawah. Kalau Bapak Ibu mau sistem average down ya silakan juga. Support kuatnya memang 1450. Jebol itu yang melorot. Ini kan bisa follow that candle. Tapi kalau sudah serius naik seperti ini harusnya sih aman ya untuk BRIS, apalagi sudah mendekati akhir tahun. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 262 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar sebenarnya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Agro di atas 250 aman. Pokoknya jangan jebol lagi. Nih ya, apalagi dia koreksi 2 hari volumenya biasa aja tuh. Kalau menurut saya sih berpeluang rebound lagi. Ya kita lihat aja nanti. Hari ini gimana kondisinya untuk Agro. Kalau kesempatan dia turun ke bawah dekat 250 ya beli. Jebol 250 jual. Gitu aja. Mungkin dia kalau gagal bertahan di atas 250 konsol di bawah lagi. Tapi mungkin gak sih konsol di bawah dengan kondisi market seperti ini? Kecil kemungkinan ya. Tapi yang namanya market tuh apapun bisa terjadi. Itulah gunanya trading plan. Apakah sistem average down atau stop loss. Kalau saya ya menganut sistem stop loss. Lebih baik saya stop loss 3-5% daripada saya menunggu lebih lama. Karena saya hilang kesempatan di saham yang lain. Bisa seperti itu ya. Tapi nggak harus disamakan juga ya. Tergantung Bapak Ibu seperti apa profil resikonya. Kan setiap orang itu berbeda-beda tapi tetap sama tujuannya cuan. Tapi ya tadi untuk meminimalisir resiko pasti beda-beda caranya ya. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke selanjutnya ada BBKP yang ditutup di harga 80 terkoreksi 2,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BBKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBKP selama di atas 80 atau 78 aman-aman aja. Memang terlihat hari Jumat itu ada big distribusi, tapi nggak masalah menurut saya. Selama nggak turun dari 78-80 masih aman. Apalagi hari Jumat tuh koreksinya volumenya kecil. Nih ya, yang atas nih. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, biasa aja ya volumenya, malah nggak terlalu signifikan. Mestinya sih minggu ini rebound lagi ya. Harusnya sih mantul dari support 80 untuk BBKP. Jadi yang belum punya ya ini kesempatan beli BBKP di harga ya lumayan lah 80 sampai 78 tuh boleh aja nyicil 3 harga itu dan stop loss di 7776 gitu aja ya. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya ada PNBS yang ditutup di harga 57 menguat 1,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PNBS ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya PNBS volumenya lumayan besar tapi kemarin ada yang profit taking kayaknya ya. Masih ada cukup seller kuat. Kalau dilihat ya mulai menarik kalau saya lihat untuk PNBS, tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus EMA 200-nya 60 ini. Nah, ini baru sinyal dia kuat naik. Di bawah itu belum, tapi ya masih sama analisa saya sebelumnya. Kalau Bapak Ibu nekat 5352 tuh stop loss saja. Mungkin ya, hari Jumat kemarin tuh ada yang profit taking berhasil beli di 5556, jualan mungkin di 5859. Dan akhirnya dia profit taking. Dia itu membentuk support dari semenjak Maret 2023. Kalau sampai itu jebol dan tutup di bawah itu ya tinggalin. 5352 tuh udah pejam mata aja. Gagal, jangan diharap-harap lagi. Untuk tren jangka pendeknya. Mungkin gak sih naik lagi nanti? Ya nanti mungkin. Tapi gak tahu kapan. Ya kalau Bapak Ibu selalu punya harapan seperti itu, ya gak masalah kalau pakai uang super dingin. Tapi jangan sampai nanti putus harapan di tengah jalan. Gimana tuh putus harapan tengah jalan? Biasanya sudah nggak tahan megangnya, akhirnya cut loss tapi lebih dalam. Biasanya seperti itu ya. Untuk PNBS kalau menurut saya sih menarik kalau bisa tembus 60 minggu ini. Langsung saja ke selanjutnya ada PNLF yang ditutup menguat 3,05% ke harga 270. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PNLF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya PNLF mulai bagus. Supportnya masih pakai 260. Kalau Bapak Ibu mau masih bisa beli nggak sih harga sekarang? Ya mestinya masih bisa 256. Sekitar 7% cut lossnya kalau Bapak Ibu berminat. Gak nyampe 7% tuh malah. 6% aja udah. 254 tinggalin. Targetnya kemana nih? EMA 200 langsung tarik, jangan tanggung-tanggung. Ya ke 320 atau 300 dulu lah ya. Angka psikologis tuh. Nah. Dapat 11% reward 1/2. Ya menarik. Pokoknya PNLF menarik karena ada akumulasi juga. Frekuensi analisarnya juga bagus. Volume juga bagus. Meningkat cukup signifikan nih. 2 kali lipat volume koreksinya hari Kamis. Dan kalau di grup Warner Trader juga sudah beli hari Kamis kemarin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus.
kendal pembalikan arah dan ada indikasi double bottom nantinya. Nih bottom pertama di Mei, terus bottom kedua di November. Ya siap. Kalau double bottom berarti harus naik sampai 330. Dari sekarang kalau ke 330 lumayan kan 22%. Oke tuh untuk PNLF. Ya, seperti itu. PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1105 menguat 3,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PNBN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, PNBN bagus. Di atas 1100 dah berhasil break nih 1080. Ya, ini bisa dikatakan di area resisten. Ya, mungkin gak sih false break. Ya, semoga janganlah ya. Kasihan yang sudah beli kan. Semoga lanjut karena volume meningkat. Ada big akumulasi juga. Trendline downtrendnya dimana bisa patah nih. Wah, dia akan patah trendline downtrend kalau sudah tembus 1150. 5% lagi naik ya, patah tuh ya. Seperti ini gambarannya ya. Resisten selanjutnya 1150 sampai 1170. Habis itu ya targetnya 1280 nih neckline selanjutnya. Nah, dua resisten lagi ya yang akan diarahnya 1150 sampai 1170, habis itu 1250 sampai 1280. Menarik nggak? Harusnya menarik ya. Ada sinyal kekuatan untuk dia mencoba naik seperti itu. Boleh beli nggak ya? Atur aja bagaimana strateginya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 1090, Bapak Ibu stop loss dulu ya boleh. Atau pakai average down atau di hold aja selama nggak jebol 1050 juga silahkan, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu aja untuk PNBN. Kalau kondisi seperti ini menurut saya lebih condong ke atas arahnya, peluang besar karena ISG juga terlihat itu arahnya ke atas ya nih ISG. Gimana sih melihatnya kok bisa arahnya ke atasnya? Ini dia tuh beberapa kali mencoba turun tapi ada buying power terus, ditarik naik terus ditarik. Berarti ada yang jaga, walaupun yang jaganya tuh ya beberapa saham aja big capnya. Tapi ya indikasinya bagus. Ya, seperti itu juga untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 985 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, Penin masih belum mampu menembus 1000. Kalau tembus 1000 hari Senin ini atau besok Selasa menarik. Supportnya pakai aja 970. 965 itu. 960. Nah, jebol itu tinggalin aja. Ya, 3%. Kalau dia naik tembus 1000, siap-siap 1120. Minimal dapat potensi upside 12 sampai 13%. Ini resisten kuat semenjak Agustus 2023 di 1100 sampai 1130 ya. Lumayan risk reward bisa seperti ini. Tapi disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu lah kalau berminat. Stop lossnya 4% aja udah, stop loss 4% atau reward seimbang 1:1, bahkan tadi ini targetnya minimal 14% risk reward 1 banding hampir 4 ya. Menarik. Pokoknya minggu ini tembus 1000 tuh sangat mungkin akhir November atau awal Desember arah Penin 1100 sampai EMA 200-nya itu untuk Penin. Ya, kuncinya tadi 1000 tembus menarik. Seperti itu Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Cevin yang ditutup di harga 488 terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Cevin di distribusi. Belum ada kekuatan nih Cevin ya. Tapi kalau dia bisa tembus 500 sih menarik juga untuk Cevin. Saya perhatikan juga Cevin nih. Cuman saya mau beli nunggu di atas saja ya. 500 tembus menarik. Kelihatannya koreksinya volumenya biasa aja nih kan. Setelah 3 watt soldier koreksi volumenya kecil. Jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini ya kalau Bapak Ibu mau juga beli harga sekarang atau nawar di bawah, pokoknya EMA 200-nya nih harus dijaga. Gak ada lagi cerita boleh tutup di bawah itu kalau memang arahnya mau ke atas. Ya, seperti itu. Cepin kalau Bapak Ibu mau nunggu tembus 500 itu juga bisa. Kalau mau beli sekarang juga bisa. Kalau mau nawar di bawah juga bisa. Yang pastinya jangan tutup lagi di bawah 570 atau 560 itu untuk Cepin. Ya, seperti itu. Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNI yang ditutup di harga 246 menguat 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNI ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BNI lagi konsol ya yang masih sama. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu 240 itu sandarannya, jangan tutup di bawah itu. Kalau mau bagus ya. Ini apa nih ya? Frekuensi analisarnya kok seperti ini. Wah, frekuensi analisarnya juga cukup bagus nih ya. Cuman ya bisa jadi itu crossing barang lah. Kalau volumenya belum kelihatan yang cukup signifikan. Tapi dia disupport nih. Tinggal
Kalau tembus 250 menarik juga minggu ini ya. Dia berhasil breakout resisten konsolidasinya semenjak Oktober. Nah, tembus menarik. Kalau beli sekarang boleh nggak? Ya boleh. Stop lossnya sekitar 4% apa ya? Nih 3,6%. Udah pejam mata aja. Rewardnya seimbang. Itu minimalnya ya. Bahkan kalau melihat kondisi seperti ini dia bisa sampai 276, 280 ini. Nih, jadi reward 1/2 sampai 1/3. Menarik untuk BNI tapi perlu sabar karena masih konsolidasi. Lihat momentumnya tuh, tunggu tembus EMA 200-nya ini, tembus menarik untuk BNI seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BIRD yang ditutup di harga 1920, menguat 1,58%. Tapi Bapak Ibu perhatikan likuiditas cukup tipis. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BIRD di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. BRD bagus, pokoknya di atas 1850 aman ya. Kalau memang mau naik ya harusnya minggu ini nih naik dah, momentumnya ke atas, nggak ada lagi cerita ke bawah. Dengan target kalau dia tembus 2000 nya menarik ya, tembus 2000 oke tuh, akan siap-siap bisa jadi double bottom dengan neckline 2280 sampai 2200 2300 untuk BRD. Risk reward seperti apa kalau beli saat hijau seperti ini? Risk reward cukup dalam memang. Stop lossnya sekitar 6,5% dengan reward minimal sama. Dan kedua 2000 tadi sama, dan ini risk reward 1/3. Kalau jalan ya untuk BRD, pokoknya BRD itu selama di atas 1850 1800 tuh aman-aman aja harusnya untuk BIRD. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tugu yang ditutup di 1100, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Tugu di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tugu belum menarik kalau saya lihat ya. Frekuensi analisernya rame, tapi ya sepertinya nih crossing barang aja kalau saya lihat ya. Jadi kalau Tugu sih belum. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu berminat nih 1080 support, resistennya 1160. Ini pakai ini bisa. Nah, ini lagi di support ya. Cuman nggak menarik kalau menurut saya untuk Tugu. Walaupun ada big akumulasi, top satunya cecet 373 juta di hari Jumat kemarin. Belum menarik ya menurut saya untuk Tugu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silahkan, supportnya 1080. Seperti itu Tugu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.